Setiap sore, ketika matahari mulai turun dan bayangan pasar memanjang di atas jalanan berdebu, Andi mendorong gerobak kecilnya menuju tempat biasa di dekat pintu masuk pasar. Di sana, ia membentangkan tenda biru yang sudah mulai pudar warnanya, tenda yang telah menemaninya bertahun-tahun, menghadapi panas, angin kencang, hujan deras, bahkan banjir kecil yang kadang muncul di musim penghujan. Wajan tua yang pegangan kayunya mulai retak diletakkan di atas kompor kecil berbahan bakar gas. Minyak yang ia gunakan seringkali harus dipakai beberapa kali sebelum diganti, bukan karena ia tidak peduli kualitas, tapi karena keterbatasan uang yang ia miliki. Dari minyak itulah ia menggoreng tahu isi, tempe, bakwan, dan risoles yang ia racik sendiri sejak fajar. Ia selalu bangun sebelum azan subuh, menyiapkan adonan dan bumbu yang ia pelajari dari ibunya dulu. Tapi meski ia bekerja keras setiap hari, tidak semua orang melihat jerih payah itu. Ketika ia baru selesai menata nampan gorengan pertamanya, beberapa tetangga lewat sambil melirik sinis. "Kerja kok cuma goreng-goreng?" celetuk seorang tetangga sambil tertawa kecil, seakan pekerjaannya tidak berarti apa-apa. Yang lain berbisik sambil melirik, "Andi itu nggak punya masa depan. Masa laki-laki muda kerjaannya cuma jual gorengan?" Kata-kata itu menusuk, tapi Andi sudah sering mendengarnya. Orang-orang yang tidak mau tahu bahwa ia bekerja bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi juga untuk mengumpulkan mimpi. Ia tidak membalas. Ia hanya tersenyum kecil, menahan diri agar tidak terpancing. Hatinya berkata, "Aku mungkin kecil sekarang, tapi aku belajar setiap hari." Meski begitu, ada momen ketika ia merasa lelah. Setiap malam setelah menutup tenda, tubuhnya sakit karena berdiri terlalu lama. Tangan kanannya sering gatal terkena cipratan minyak panas. Sepatunya basah ketika hujan datang tiba-tiba. Dan kadang, ia harus pulang dengan dagangan yang tidak habis terjual. Namun ada satu hal yang tidak pernah hilang dari dirinya, tekad. Ia selalu memperhatikan pembelinya satu persatu. Ada ibu-ibu yang pulang belanja, bapak-bapak yang baru selesai bekerja, anak sekolah yang membeli 2 atau 3 gorengan untuk lauk makan malam. Merekalah yang membuat Andi terus bertahan. Kadang, ada pelanggan yang memuji gorengan buatannya. "Bakwanmu enak, Andy. Renyah tapi nggak keras," kata seorang ibu parubaya. "Risolesmu isinya banyak. Jarang ada pedagang jujur begitu," tambah yang lain. Pujian kecil itu membuat Andi merasa pekerjaannya punya arti, walau tidak banyak yang melihatnya. Di malam hari, setelah semua selesai, Andi sering duduk di kursi plastiknya yang sudah bengkok. Ia memandang tenda birunya yang basah oleh embun, lalu menatap kedua tangannya, tangan yang berbau minyak dan tepung. "Suatu hari, tenda ini akan berubah," bisiknya. "Aku akan punya tempat yang lebih layak, lebih besar, lebih bersih. Tapi untuk sampai ke sana, aku harus tetap jalan." Ia menutup matanya sejenak, membiarkan suara pasar yang mulai sepi menjadi pengingat bahwa semua orang punya jalannya masing-masing. Meski jalannya tidak seindah orang lain, ia yakin langkah kecilnya akan mengantarkannya ke tempat yang lebih baik. Dan di balik kerendahan hati serta kesabaran itu, Andi menyimpan mimpi besar yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun, mimpi yang suatu hari akan membuat semua yang meremehkannya terdiam. Untuk saat ini, ia masih berdiri di bawah tenda biru itu. Tapi ia tahu, perjalanan besarnya baru saja dimulai. Penghinaan yang membakar semangat. Hari itu, cuaca sedang cukup terik. Gerobak Andi baru saja ia dorong dari rumah, dan keringat belum juga kering ketika ia mulai menata gorengan pertama di atas wajan panas. Bau harum adonan yang mulai kecoklatan perlahan menarik perhatian beberapa pembeli. Sore itu berjalan cukup baik, setidaknya sampai seseorang muncul di seberang jalan. Andi melihatnya dari jauh. Tubuh tegap, kemeja rapi, tas kerja mengilap, sepatu mengkilap. Ia hampir tak mengenalinya sampai orang itu melambaikan tangan. "Andy." Suara itu khas. Suara masa lalu. Andi akhirnya tersenyum kecil. "Bima." Bima, teman sekolah yang dulu sering duduk sebangku dengannya, berjalan mendekat dengan ekspresi campuran kaget dan heran. Tapi bukan heran yang ramah, lebih seperti tidak percaya bahwa seseorang yang ia kenal bisa berada di posisi seperti ini. "Serius, kamu masih beginian?" tanya Bima sambil memandang gerobak Andi dari atas ke bawah. Tatapannya bukan tatapan nostalgia seorang teman lama, melainkan seperti menilai sebuah barang yang tak berharga. Andi berusaha tetap ramah. "Iya, Bim. Aku jualan gorengan.
Lumayan buat hidup. Bima mendengus. Lah, kamu dulu kan pinter. Kok nasibmu jadi begini? Gorengan, Andy? Gorengan. Ia tertawa keras, dan orang-orang di warung kopi samping gerobak menoleh. Beberapa ikut nyengir, entah karena lucu, entah karena ingin ikut-ikutan merendahkan. Andy merasakan panas merambat di dadanya. Bukan karena minyak mendidih, tapi karena malu dan sakit. Bima melanjutkan dengan nada congkak, aku sekarang kerja di kantor gede di pusat kota. Gaji oke. Asetku juga mulai nambah. Kamu masih goreng tempe. Tawa kecil kembali terdengar dari orang-orang yang menonton percakapan itu seakan sedang menonton drama murah. Andy menelan ludah, mencoba menahan amarah yang berputar dalam dadanya. Ia akhirnya menjawab pelan, namun tajam. Bim, kerja jujur tuh nggak salah. Aku mulai dari kecil. Tapi aku belajar tiap hari. Suatu hari, aku akan punya usaha besar. Bima terdiam sejenak, lalu tertawa lebih keras. Usaha besar? Dari gorengan? Mimpi terus, Di. Kamu tuh kayak enggak ngerti situasi. Hidup itu keras. Kamu nggak akan maju kalau begini terus. Perkataan itu menusuk lebih dalam daripada yang terlihat. Andy tahu Bima sukses, dan ia tidak iri. Yang membuatnya tersakit adalah cara Bima memandangnya, seolah hidupnya bukan apa-apa. Andy memalingkan wajah, mencoba kembali fokus menggoreng. Tapi pikirannya dipenuhi suara Bima yang terus mencemooh. Ketika Bima akhirnya pergi, ia menepuk pundak Andy dengan nada merendahkan. Semoga kamu sadar suatu hari, Andy. Jangan sampai tua masih goreng-goreng gitu aja. Itu kalimat terakhir yang didengar Andy sebelum Bima masuk ke mobilnya yang mengkilap dan melaju pergi. Sunyi menyergap setelahnya. Hanya terdengar bunyi minyak mendesis. Andy menutup matanya sebentar. Dadanya sesak. Ia ingin marah, ingin membalas, ingin berkata bahwa hidup tidak seharusnya diukur dari kemeja rapi atau jabatan. Tapi ia menahan semuanya. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dalam hati dengan tegas. Suatu hari, aku akan tunjukkan bahwa mimpi orang kecil itu bisa jadi besar. Aku nggak akan selamanya di pinggir jalan. Sore itu, penghinaan Bima membekas seperti luka yang tidak terlihat. Tapi dari luka itulah semangat baru tumbuh. Andy mulai menyadari sesuatu. Tidak ada motivasi yang lebih kuat daripada rasa diremehkan. Ia menghabiskan sisa hari itu dengan tekad berbeda di matanya. Setiap gorengan yang ia masukkan ke minyak panas seperti percikan semangat baru. Setiap pembeli yang datang, ia layani dengan senyum lebih tulus. Setiap sen yang ia dapatkan, ia sisihkan sedikit demi sedikit. Penghinaan itu tidak membuatnya runtuh, justru menjadi kobaran api dalam dirinya. Dan pada malam itu, ketika ia melipat tenda dan mendorong pulang gerobaknya yang berdecit, Andy tahu satu hal dengan pasti. Hari ini, ia dihina. Tapi suatu hari, ia akan dicari. Resep baru. Hidup baru. Sejak penghinaan dari Bima hari itu, malam-malam Andy tidak pernah sama lagi. Setelah menutup tendanya dan pulang dengan gerobak tua yang berdecit di setiap dorongan, ia tidak langsung tidur. Justru saat itulah pikirannya bekerja keras. Di dapur kecil rumah kontrakannya, ia menghabiskan waktu untuk merenung, mencoba, gagal, lalu mencoba lagi. Di meja kayu yang warnanya sudah pudar, ia meletakkan berbagai bahan, tepung terigu, tepung beras, bawang putih, bawang merah, garam, sedikit kaldu bubuk, dan beberapa bumbu rahasia yang ia coba racik dari berbagai eksperimen. Suatu malam, ia berdiri sambil menatap adonan yang sedang ia aduk. Gimana caranya biar lebih renyah? Biar beda? Biar orang datang bukan cuma karena lapar, tapi karena rasa. Ia penasaran. Ia menonton video-video resep lewat ponsel bekas murahan yang sering lag. Ia mengamati pedagang gorengan lain di pasar tanpa menyalahkan atau meniru. Ia belajar dari mata, dari rasa, dan dari intuisi kecil dalam dirinya. Kadang, sampai larut malam, suara minyak yang ia panaskan menjadi satu-satunya teman. Ia mencoba suhu lebih rendah, lalu lebih tinggi. Ia menghidupkan api kecil, lalu api besar. Ia menimbang tepung, mencampur takaran yang berbeda, menambah air es agar adonan lebih ringan, kadang bahkan mencoba menambahkan sedikit baking soda agar teksturnya lebih mengembang. Sayangnya, sebagian besar percobaannya berakhir gagal.
Pernah gorengannya terlalu keras seperti batu. Pernah juga terlalu lembek dan menyerap minyak terlalu banyak. Dan pernah ia hampir mematikan kompor karena minyak meluap akibat adonan yang salah takaran. Namun Andi tidak menyerah. Setiap kesalahan ia catat pada buku kecilnya. Halaman demi halaman dipenuhi coretan. Tepung kurang 10 gram. Bawang beli yang segar, aroma lebih kuat. Air es bikin adonan lebih renyah. Minyak harus diganti tiap 2 hari, rasa lebih bersih. Beberapa hari kemudian, ia membuat keputusan berani, membeli minyak lebih mahal. Baginya, itu seperti perjudian. Harga minyak kualitas baik bisa mengurangi keuntungannya. Tapi kalau aku nggak berani berubah, aku akan terus di sini, gumamnya. Malam itu, ia membuat percobaan terakhir setelah berminggu-minggu mencoba. Adonannya tampak lebih halus, warnanya lebih cerah. Ia menyalakan kompor, memasukkan bakwan pertamanya. Suara minyak mendesis lembut, tidak terlalu keras seperti biasanya. Ketika bakwan itu diangkat, warnanya emas kecoklatan. Renyah di luar, tapi ketika ia belah, uap harum keluar. Andi mencicipi sedikit. Ia terdiam. Matanya membesar. Rasanya enak. Bukan enak biasa. Ini aroma dan tekstur yang bahkan ia sendiri belum pernah ciptakan sebelumnya. Ini dia, bisiknya. Ini resepnya. Keesokan paginya, Andi menyiapkan seluruh gorengan dengan resep barunya. Semua dilakukan hati-hati, takaran presisi, api stabil, dan minyak segar. Ketika ia mulai menggoreng, aroma yang keluar berbeda dari biasanya. Lebih wangi, lebih menggoda, lebih mengundang. Pembeli pertama, seorang ibu yang biasa mampir sepulang belanja, menggigit tahu isi buatan Andi dan langsung berhenti mengunyah. Ini, gorengan kok beda banget, Andy? Tanyanya sambil mengernyit senang. Andi mencoba tersenyum tenang meski hatinya berdebar. Beda gimana, Bu? Enak, renyahnya pas. Dalamnya lembut. Kok bisa sih? Lalu pembeli kedua datang, kemudian ketiga, lalu keempat. Reaksi mereka sama. Kaget, lalu memuji. Bakwannya wangi banget. Risolesnya isinya banyak dan nggak berminyak. Tempenya kok bisa serenyah ini? Kabar itu menyebar lebih cepat daripada yang Andi bayangkan. Sore itu, antrian mulai muncul. Padahal biasanya hanya ada beberapa orang. Orang-orang bahkan rela berdiri meski matahari masih panas. Anak muda, pekerja pasar, ibu-ibu, hingga bapak-bapak yang lewat tiba-tiba mampir hanya karena mencium aroma gorengan Andi. Hasil penjualannya meningkat drastis hari itu. Bahkan sebelum maghrib, semua nampan sudah kosong. Ketika Andi menutup tenda dan menghitung hasilnya, tangannya bergetar. Ia merasa seperti melihat masa depan yang berbeda, masa depan yang lebih cerah, lebih besar, lebih mungkin. Ia menatap wajan, minyak, dan tepung yang berserakan. Hari itu ia sadar sesuatu. Perubahan kecil, kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, bisa mengubah seluruh hidup seseorang. Ia menatap langit senja yang mulai oranye dan tersenyum. Kualitas, gumamnya. Itu kuncinya. Bukan banyaknya, tapi kualitasnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Andi merasa dirinya melangkah ke babak baru. Dari tenda ke ruko pertama. Setahun berlalu sejak Andi menemukan resep gorengan barunya. Sejak itu, hidupnya berubah perlahan tapi pasti. Setiap hari, pembeli semakin ramai. Mereka datang dari berbagai arah, bahkan ada yang sengaja memutar kendaraan hanya untuk membeli gorengan Andi. Awalnya, ia tidak percaya bahwa perubahan kecil pada kualitas bisa membawa dampak sebesar itu. Pemasukan hariannya meningkat 2 hingga 3 kali lipat. Dari hasil itu, Andi mulai menabung sedikit demi sedikit. Meski jumlahnya tidak tinggi pada awalnya, ia sangat disiplin. Ia memisahkan uang untuk kebutuhan rumah, kebutuhan gerobak, dan satu amplop khusus yang ia beri nama mimpi masa depan. Setiap malam ia memasukkan uang ke amplop itu, walau terkadang hanya 5.000 atau 10.000. Tapi ia tahu, langkah kecil yang konsisten akan membawa perubahan besar. Tidak hanya menabung, Andi juga mulai memperbaiki usahanya. Ia membeli wajan baru yang lebih lebar, mengganti kompor usang dengan kompor yang lebih stabil, serta mengganti gerobaknya dengan yang lebih kokoh dan bersih. Ia bahkan membuat seragam sederhana untuk dirinya,
kaos hitam polos dan celemek abu-abu agar terlihat lebih profesional. Selain itu, Andi mulai belajar pemasaran melalui ponsel bekasnya. Ia membuat akun media sosial, memotret gorengannya dengan pencahayaan seadanya, lalu mengunggahnya. Ia tidak mengerti banyak tentang algoritma atau strategi pemasaran, tetapi ia belajar sedikit demi sedikit. Postingan sederhananya, seperti, gorengan hangat siap menemani sore kalian. Atau, bakwan premium, renyah di luar lembut di dalam. Mendapat beberapa komentar dan bagikan dari pembeli setia. Karena itu, semakin banyak orang yang tahu tentang gerobak birunya. Beberapa bulan kemudian, Andi mulai merasa tenda birunya tidak lagi cukup menampung pembeli. Antrian setiap sore semakin panjang. Bahkan ada yang harus menunggu hingga 30 menit. Beberapa pembeli mengeluh karena tidak kebagian. Andi, kamu nggak mau buka tempat yang lebih besar? Tanya seorang pelanggan setia. Mungkin nanti, Bu, kalau sudah cukup modal, jawab Andi sambil tersenyum. Namun diam-diam, ia memikirkan hal itu setiap malam. Ia ingin tempat yang lebih layak, lebih bersih, lebih nyaman. Ia ingin usaha gorengannya punya identitas lebih jelas, bukan sekadar tenda pinggir jalan. Setelah berbulan-bulan mencari dan bertanya ke banyak orang, akhirnya ia menemukan ruko kecil yang disewakan tidak jauh dari pasar. Rukonya tidak besar, hanya berukuran sekitar 5x8 meter. Cat dindingnya sudah mengelupas, dan lantainya sedikit retak. Tapi lokasinya strategis, dekat jalan utama, dan memiliki area depan yang bisa digunakan untuk menerima antrean. Saat pertama kali berdiri di depan ruko itu, Andi mengusap peluh yang mengalir di dahinya. Ia tidak membayangkan bahwa ia akan sampai di titik ini. Aku, bisa nggak ya? Gumamnya ragu. Harga sewanya cukup tinggi. Tabungannya akan terpakai banyak. Tapi ada suara dalam hatinya yang berkata, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dengan tekad bulat, Andi menandatangani kontrak sewa. Beberapa minggu kemudian, papan nama baru terpajang di depan ruko itu. Dengan latar putih dan tulisan tebal berwarna coklat keemasan, papan itu bertuliskan, gorengan Andi Premium. Renyah, bersih, nikmat setiap hari. Ketika papan nama itu dipasang, beberapa orang yang lewat langsung berhenti. Ini, yang jual gorengan enak itu. Serius? Gorengan bisa buka ruko? Wah, hebat banget. Ada yang kagum, ada juga yang mencibir, tapi Andi tidak peduli. Hari pertama buka, Andi mempekerjakan 2 karyawan, Roni dan Fikri, 2 anak muda yang ingin belajar. Mereka membantu menggoreng, melayani pembeli, dan mengatur kebersihan. Ruko itu kecil, tetapi tertata rapi. Ada etalase kaca bersih yang memamerkan gorengan, meja stainless steel untuk mengolah adonan, dan kursi-kursi kecil untuk pembeli yang ingin makan di tempat. Aroma gorengan yang keluar dari ventilasi ruko langsung menyebar ke jalan. Orang-orang berdatangan. Bahkan beberapa pengikut barunya di media sosial datang untuk mencoba. Antrian tidak jauh berbeda dari dulu, masih panjang, bahkan lebih panjang dari sebelumnya. Namun sekarang, Andi tidak lagi berdiri di bawah tenda biru yang goyang tertiup angin. Tidak lagi kedinginan ketika hujan turun. Tidak lagi ketakutan minyaknya terciprat ke pembeli. Sekarang, ia berdiri di sebuah tempat yang ia bangun dari keringat, air mata, dan mimpi. Malam itu, setelah ruko tutup dan karyawannya pulang, Andi duduk di kursi kecil dan memandangi papan nama rukonya dari dalam kaca jendela. Ia menyentuh dadanya yang tiba-tiba hangat. Ia menatap kedua tangannya, tangan yang dulu menggoreng di pinggir jalan, tangan yang dulu diremehkan, tangan yang dulu dianggap tidak punya masa depan. Lalu ia tersenyum dan berbisik pada diri sendiri. Perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Andi merasa benar-benar bangga pada dirinya sendiri. Semua yang menghinanya tercengang. Sejak gorengan Andi Premium pindah ke ruko, dunia seakan membukakan pintu lebih besar untuk Andi. Hari-harinya tidak pernah sepi. Pembeli datang silih berganti, bahkan sebelum ruko dibuka. Banyak yang penasaran dengan rasa gorengan yang dikatakan berbeda dari biasanya. Tidak lama kemudian, seorang food vlogger lokal mampir. Ia memotret, merekam, lalu mengunggah video reviewnya di TikTok dan Instagram. Dalam beberapa jam saja, video itu meledak. Gorengan harga kaki 5, rasa bintang 5. Begitulah caption yang muncul di layar ponsel orang-orang.
Komentar-komentar membanjir. Ini harus coba. Lokasinya mana? Bisa cot. Kayaknya enak beneran. Dan benar saja. Mulai hari itu, pengunjung semakin ramai. Bahkan ada yang dari luar kota datang hanya untuk mencicipi. Media lokal mulai menulis artikel. Beberapa akun kuliner besar mengundang Andi untuk podcast dan testimonial. Andi tidak pernah menyangka bahwa gorengan kecil yang dulu ia buat di tenda biru bisa menjadi pembicaraan ribuan orang. Ia merasa bersyukur, tapi juga lebih rendah hati dari sebelumnya. Ia tahu, perjalanan ini tidak mudah. Beberapa bulan setelah viralnya video itu, hari itu ruko Andi lebih sibuk dari biasanya. Suara penggorengan mendesis tanpa henti. Roni dan Fikri bahkan kewalahan melayani antrean. Andi turun tangan, membantu mencampur adonan dan menjaga kualitas gorengannya agar tetap konsisten. Ketika ia sedang memindahkan gorengan ke etalase, pintu ruko terbuka. Andi menoleh sekilas, mengira itu pelanggan seperti biasa. Namun langkah seseorang terhenti di depan pintu, tak bergerak, seolah ragu untuk masuk. Ketika Andi melihat lebih jelas, ia terpaku. Bima, lelaki yang dulu menertawakan gerobaknya. Lelaki yang pernah dengan mudah meremehkannya di depan orang-orang. Dengan kemeja lusuh, wajah lelah, dan tatapan yang tidak setinggi dulu, ia berdiri di sana seperti pecahan masa lalu yang tiba-tiba kembali. Andi menghentikan kegiatannya. Suara hiruk-pikuk ruko seakan memudar sesaat. Bima menelan ludah sebelum bicara. Andy, boleh bicara sebentar? Andi mengangguk pelan. Mereka berdiri di dekat meja kasir yang sudah sepi karena pembeli sedang menunggu giliran. Bima menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang jauh berbeda dari dulu, lebih pelan, lebih rapuh. Andy, aku cari kerja. Andi mengerjapkan mata. Cari kerja? Kamu? Kan dulu kerja di kantor besar. Bima tersenyum kecut. Matanya berkaca-kaca meski ia mencoba tegar. Perusahaanku bangkrut, Di. Aku sudah coba melamar ke banyak tempat, tapi belum ada yang nerima. Tabunganku habis. Aku nggak punya pilihan lain. Suasana sunyi sejenak. Roni dan Fikri tidak berani mendekat. Suara penggorengan masih mendesis, tapi rasanya jauh di latar belakang. Bima melanjutkan, suaranya pecah di ujung kalimat. Kalau boleh, aku ikut kerja di sini, Di. Aku nggak malu. Aku cuma butuh kesempatan. Andi terdiam. Kata-kata itu menggema dalam pikirannya seperti gema masa lalu. Mimpi terus, Di. Gorengan? Serius? Nasibmu kok jadi begini? Ia bisa saja membalas. Ia bisa saja menolak. Ia bisa saja mengatakan bahwa hidup adalah balasan. Tapi Andi sudah melewati titik itu. Ia sudah bertumbuh jauh lebih tinggi dari penghinaan masa lalu. Ia menghela napas perlahan, lalu tersenyum kecil. Boleh, Bim. Bima mendongak, terkejut. Tapi, lanjut Andi, ingat, di sini semuanya mulai dari bawah. Termasuk aku dulu. Kalau kamu mau kerja, kamu harus siap belajar dari awal. Nggak ada yang tiba-tiba jadi bos. Bima menunduk. Matanya berkaca-kaca. Aku siap, Di. Terima kasih. Terima kasih banyak. Andi menepuk bahunya dengan lembut. Setiap orang berhak dapat kesempatan kedua. Tangis kecil lolos dari tenggorokan Bima, meski ia berusaha menahannya. Ia mengusap wajahnya cepat-cepat, malu terlihat rapuh. Andi tersenyum. Ayo, ikut aku. Kita mulai dari sini. Ketika malam tiba dan ruko mulai tutup, Andi berdiri di depan pintu, menatap papan nama besar yang menyala lembut diterangi lampu jalan. Ia memikirkan hari itu, memikirkan perjalanannya, dan memikirkan bagaimana takdir bisa berputar sangat cepat. Dulu ia dihina, diremehkan, ditertawakan. Kini, mereka yang meremehkannya datang kepadanya, bukan untuk mencemooh, tapi untuk meminta kesempatan. Tapi Andi tahu satu hal penting. Kesombongan tidak akan membuat seseorang lebih tinggi. Tapi kebaikan bisa membuat siapa saja melangkah lebih jauh. Ia menatap langit malam, lalu berbisik dalam hati. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau tidak pernah salah memberi waktu. Malam itu, Andi menutup rukonya dengan hati penuh rasa syukur, karena ia tahu, perjalanannya masih panjang,
dan ia tidak berjalan sendirian lagi. Dulu diremehkan, kini dicari. 5 tahun berlalu sejak hari pertama Andi membuka tenda biru kecil di pinggir jalan. Waktu berjalan begitu cepat, namun jejak perjuangan yang ia tempuh tak pernah benar-benar hilang dalam ingatannya. Setiap aroma minyak panas, setiap suara denting wajan, setiap komentar meremehkan yang dulu menusuk hati, semua masih membekas, seperti arsip perjalanan yang tak akan pernah ia lupakan. Kini, Andi berdiri di dalam sebuah kantor luas yang dindingnya dipenuhi foto-foto cabang usahanya. Gorengan Andi Premium bukan lagi sekadar nama kecil di banner plastik, tetapi sebuah brand yang dikenal hingga luar kota. 3 cabang telah berdiri, masing-masing dengan puluhan karyawan yang menggantungkan harapan di sana. Bahkan beberapa investor sudah menunggu peluncuran resmi franchise-nya. Pagi itu, ia bersiap untuk menandatangani kontrak kerjasama besar dengan sebuah perusahaan kuliner nasional. Nilainya bukan main, angka yang dulu hanya bisa ia lihat di internet kini tertera di depan matanya, menunggu tanda tangan pemiliknya. Dengan tenang, Andi duduk di kursi kayu yang kokoh. Tangan kanannya terangkat, memegang pena hitam elegan yang diberikan khusus untuk momen itu. Namun sebelum tinta pertama menyentuh kertas, ia berhenti sejenak. Ia menatap telapak tangannya perlahan, tangan yang dulu penuh minyak, panas, dan luka kecil bekas percikan gorengan. Tangan ini dulu mengangkat bakwan dari wajan berasap. Tangan ini dulu menggenggam uang receh, kadang hanya cukup untuk makan sehari. Tangan ini dulu bergetar ketika ditertawakan, tetapi tetap ia gunakan untuk bekerja. Dulu aku diremehkan, batinnya bergetar kecil. Aku dianggap tidak punya masa depan. Ia menarik napas panjang. Kenangan itu datang kembali seperti film yang diputarkan ulang. Ia ingat bagaimana orang-orang memandangnya rendah. Ia ingat suara tawa yang menyindir, kata-kata yang mengejek, komentar yang menusuk. Ia ingat bagaimana teman lamanya meremehkan mimpinya, seolah usaha gorengan tak layak masuk dalam definisi kesuksesan. Namun hari-hari penuh tekanan itu justru menjadi batu loncatan terbesar dalam hidupnya. Setiap hinaan berubah menjadi bahan bakar semangat. Setiap rasa sakit berubah menjadi motivasi. Setiap ejekan menjadi pengingat bahwa ia harus membuktikan dirinya, bukan kepada orang lain, tapi kepada dirinya sendiri. Kini, 5 tahun kemudian, semua itu terbayar. Ia menandatangani kontrak dengan senyum tipis yang tak bisa ia sembunyikan. Orang-orang dalam ruangan menyambut dengan tepuk tangan, memuji profesionalitasnya, memuji kualitas produknya, memuji bisnisnya yang berkembang pesat. Namun Andi tahu, pencapaian terbesar bukanlah angka di kontrak. Pencapaian terbesarnya adalah ia berhasil bertahan ketika semua orang berkata ia tak akan bisa. Di luar kantornya, antrean pelanggan sudah mengular sejak pagi. Mereka mencari gorengan renyah yang pernah membuat pasar kecil gempar, kini menjadi favorit keluarga, mahasiswa, hingga para pekerja kantor. Aroma khas yang ia racik sendiri kini menjadi identitas brandnya, ciri rasa yang tak bisa dipalsukan siapapun. Beberapa karyawan baru berjalan melewati kaca kantor, membawa bahan baku segar. Sebagian lagi sibuk menyiapkan pesanan online yang tak pernah sepi. Di sudut ruang tunggu, beberapa orang duduk menunggu wawancara kerja. Mereka berharap bisa menjadi bagian dari bisnis yang dulu dianggap sepele. Andi berdiri, merapikan kemejanya, lalu berjalan keluar kantor. Seorang karyawan menyapanya dengan hormat. Pak Andi, cabang baru sudah siap soft opening minggu depan, lapor seorang manajer. Andi mengangguk, matanya hangat. Baik, kita lakukan pelan-pelan, tapi pasti. Ketika ia membuka pintu menuju teras luar, seorang anak muda memanggilnya dengan penuh kekaguman. Pak, terima kasih sudah jadi inspirasi kami. Saya dulu ragu mau buka usaha kecil, tapi lihat perjalanan Bapak, saya jadi berani memulai. Andi tersenyum, senyum yang dulu sering dicibir, kini dihormati. Kalau kamu punya keberanian untuk mulai, jawabnya lembut, kamu sudah setengah jalan menuju sukses. Angin sore berhembus, membawa aroma gorengan dari dapur pusat. Andi menatap antrean orang-orang yang sabar menunggu, dan tiba-tiba, ia menyadari sesuatu. Orang-orang ini bukan hanya membeli gorengan. Mereka membeli cerita, kerja keras, dan mimpi yang diwujudkan dengan tangan yang pernah diremehkan. Dulu aku diremehkan, gumamnya pelan, tapi karena itu aku belajar untuk tidak menyerah. Kini, aku dicari. Ia melangkah turun dari teras kantor, menyapa setiap pelanggan sambil tersenyum.
Dan di setiap tatapan mata mereka, Andi melihat sesuatu yang dulu tak pernah ia dapatkan. Penghargaan. Perjalanan seorang tukang gorengan sederhana telah menjadi bukti bahwa kesuksesan bukan milik mereka yang punya modal besar, tapi milik mereka yang berani bertahan ketika dunia berkata, tidak. Dan hari itu, Andi berdiri sebagai bukti hidup bahwa hinaan bisa menjadi doa, jika diterjemahkan dengan kerja keras.